Jangan curang. Jin menggigit jarinya sambil mondar-mandir karena pasangan yang sangat menyebalkan itu justru belum terbangun juga. Ingin rasanya Jin berteriak kencang memaki mereka. Jika ia menghampiri mereka maka matanya yang masih lajang dipastikan akan tercemar. Namun jika sampai mereka bangun, maka mereka akan ketahuan. Jin perlahan mengintip di balik gorden, berharap semoga tidak ada adegan yang membuat matanya sakit. Su Yin, bangunlah, bisik Jin hati-hati. Takut membuat kaget keduanya. Untunglah tidak ada adegan berbahaya di antara mereka. Su Yin mengucek kedua bola matanya sambil menguap, perlahan duduk ketika samar-samar seperti melihat Jin. Jam berapa sekarang? Su Yin mengangkat kedua tangannya, merentangkannya untuk meregangkan otot-otot tubuhnya. Su Yin, cepatlah bangun. Tadi baru saja Nyonya Park sudah datang. Benarkah? Su Yin langsung terbelalak kemudian menggoyangkan tubuh Dai Hyun agar terbangun. Namun pria itu hanya menggeliat sedikit lalu tertidur lagi. Tidak biasanya Dai Hyun seperti itu. Biasanya Su Yin yang susah untuk terbangun. Jin, kau berbicara dengan siapa? Tanpa sepengetahuan Jin, Park kembali ke ruangan untuk mengambil sesuatu. Su Yin dan Jin gelisah, kebingungan dengan apa yang mereka harus lakukan. Sedangkan saat ini suara langkahnya terdengar semakin mendekat. Terpaksa Su Yin cepat-cepat turun dan keluar sebelum Park mengetahui dirinya bersama Dai Hyun. Hai, Bu, sapa Su Yin sambil tersenyum tipis. Menggaruk rambutnya yang berantakan khas bangun tidur. Su Yin tidak menyangka jika malam ini tidurnya sangat nyenyak. Su Yin, kau sudah kembali. Park merasa aneh dengan Su Yin yang tampangnya masih kucel dan berantakan. Kembali dari mana ini? Batin Su Yin sambil memberikan kode kepada Jin. Iya, Nyonya. Su Yin baru saja sampai, tapi ketika di luar ia kejatuhan ulat di rambutnya. Ini aku sedang mencarinya, ujar Jin. Lalu menyentuh rambut Su Yin sedikit mengacak-acaknya pura-pura mencari sesuatu. Tidak mungkin Park percaya begitu saja jika Su Yin sudah bangun sejak tadi padahal rambutnya berantakan. Seharusnya kau lebih berhati-hati lagi. Lalu di mana Dai Hyun? Apa dia belum kembali? Tanya Park, ia ada perlu bicara dengan putranya, itu sebabnya ia kembali. Iya, Bu, mungkin sebentar lagi kembali, ujar Su Yin sedikit gugup. Iya sudah, jika dia kembali katakan padanya untuk tidak pergi terlebih dahulu, tukas Park, kalian juga tetaplah berada di sini menjaga putraku terlebih dahulu. Maaf, jika aku merepotkan kalian, lanjut Park dengan raut wajah sedih beralih memandang Kim Su Hyun yang nafasnya masih teratur. Jin dan Su Yin menganggukkan kepalanya secara bergantian. Tidak sama sekali, Bu, ucap Su Yin buru-buru. Tetaplah di sini, Ibu akan memesan sarapan untuk kalian. Setelah mengobrol sedikit akhirnya Park meninggalkan kamar. Jin dan Su Yin bisa menghela nafas lega. Su Yin lalu menghempaskan tubuh mereka di sofa. Hampir saja, Su Yin memegangi dadanya dengan nafas yang ngos-ngosan. Rasanya lebih lelah dari berlari mengelilingi lapangan. Kalian juga, sudah tahu berada di rumah sakit tapi tidak bisa menahan keinginan kalian, gerutu Jin pelan sambil mencebikkan bibirnya. Lantas ia berlalu kembali menghampiri ranjang Kim Su Hyun. Su Yin menggaruk bagian belakang kepalanya. Entahlah, semalam rasanya kantuknya terasa sangat berat. Apa ibu sudah datang? Tanya Dai Hyun. Ia baru saja keluar setelah mendengar suara ibunya. Hampir saja kita ketahuan oleh ibu. Lain kali aku tidak akan melakukan apa yang kau inginkan, tukas Su Yin. Aku hanya berusaha membuat tidurmu nyenyak. Lihatlah gara-gara tidurmu tidak teratur matamu berkantung seperti kanguru, ujar Dai Hyun dengan wajah datar. Diliriknya saudaranya yang belum juga sadarkan diri. Ada kerinduan yang mendalam ketika pagi seperti ini. Rindu ketika mereka sarapan bersama. Kim Su Hyun, bangunlah. Ayolah bersaing secara sehat untuk mendekati istriku. Jangan dengan cara curang seperti ini, batin Dai Hyun sambil mendesah pelan. Meski mereka jarang akur dan sering berdebat tapi Dai Hyun sangat sedih meskipun tak pernah memperlihatkannya kepada orang lain. Seringkali bibinya mencibir karena Dai Hyun tidak memiliki hati. Jika benar, tidak memiliki hati tak mungkin setiap malam rela begadang bersama Su Yin. Su Yin mengamati wajah Dai Hyun yang tampak murung. Kedua bola matanya tampak teduh kita melihat saudaranya. Menyesal semalam Su Yin sudah menuduh yang tidak-tidak. Meragukan jika suaminya tidak merasa sedih sama sekali. Kata ibu jangan pulang terlebih dahulu. Dia sedang membelikan sarapan untuk kita, ujar Su Yin. Sahut Dai Hyun. Su Yin segera ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Setelah bisa tidur nyenyak selama semalaman, sekarang tubuhnya jauh lebih fresh. Memang benar jika istirahat itu sangat penting. Tidak berapa lama kemudian, Park sudah menenteng beberapa bungkusan di tangannya bersama Park Ji-hun yang berjalan di belakangnya. Park sering kali mengeluh ingin makan bersama sang putra itulah sebabnya selagi tidak ada Airi yang suka membuat keributan, Park Ji-hun ingin mereka sarapan bersama. Biasanya Dai Hyun dan Su Yin pergi meninggalkan rumah sakit setelah dokter datang memeriksa. Mereka ingin mengetahui bagaimana keadaan Kim Su Hyun. Su Yin menata ranjang yang ditempati semalam seperti semula. Merapikan spray yang tampak berceceran tidak beraturan.
Park sudah merentangkan tikar di lantai agar mereka semua bisa makan di sana. Baru melihat makanannya saja Park sudah tidak berselera. Ia lantas mengajak semua orang untuk berkumpul dan sarapan bersama. Sayang, kau harus makan, ujar Park Ji-hoon sambil menyodorkan makanan ke mulut sang istri. Namun wanita parubaya itu menggeleng pelan. Bu, sebaiknya sarapan dulu. Agar ketika Kim Soo-hyun bangun tidak sedih melihat ibu seperti ini, bujuk Dae-hyun pelan. Setelah beberapa kali bujukan barulah Park mau makan meskipun hanya beberapa suapan. Dae-hyun bisa mengerti jika ibunya sangat mencemaskan keadaan saudaranya. Beruntung sudah beberapa hari ini ia tak lagi menangis. Su-yin dan Jin saling berpandangan. Mereka sebenarnya juga enggan ikut sarapan tapi Park Ji-hoon memintanya. Tidak sopan jika menolak meski mereka hanya makan sedikit saja. Tidak lama setelah mereka sarapan, Su-yin dan Jin mengemasi semuanya. Hingga bersih tak ada lagi makanan di sana. Ini pertama kalinya mereka sarapan di kamar itu. Hari semakin siang kini adalah waktunya dokter datang memeriksa. Hanya ada Park dan Park Ji-hoon saja yang berada di sana menemani Kim Soo-hyun. Mereka ingin mengetahui bagaimana keadaan putranya. Untuk Dae-hyun, Su-yin dan Jin menunggu di luar. Sebenarnya tadi sudah akan berpamitan untuk pulang tapi Su-yin ingin mengetahui terlebih dahulu kabar Kim Soo-hyun saat ini. Bab 317 Lambat Asal Selamat. Dokter memeriksa mulai dari detak jantungnya yang mulai stabil, tekanan darahnya juga normal. Semua bisa dilihat dari monitor yang terpasang di samping ranjang hampir sejajar dengan kepala Kim Soo-hyun. Bagaimana keadaan putraku, dokter? Apakah sebentar lagi dia akan bangun? Ujar Park dengan penuh harap agar dokter mengabarkan hal baik mengenai putranya. Setengah bulan itu waktu yang sangat lama baginya. Dia rindu bagaimana Kim Soo-hyun yang suka bercanda hanya dengan hal-hal kecil. Sebenarnya ada peningkatan mengenai kondisi tubuhnya serta alat vital lainnya tapi kami tidak bisa memastikan kapan dia akan tersadar, ujar sang dokter. Kalau begitu, aku harus pergi untuk memeriksa pasien lain, pamit sang dokter yang sudah setengah jam berada di sana. Terima kasih, dok, ujar Park Ji-hoon. Dokter pria yang bernama Wang itu tersenyum lalu meninggalkan ruangan itu. Setiap hati memeriksa Kim Soo-hyun, sebenarnya tidak tega jika terlalu memberikan harapan besar untuk keluarganya. Namun tak mungkin pula ia mematahkan semangat wanita yang sudah melahirkannya. Kim Soo-hyun, cepatlah bangun, ujar Park sambil mengusap rambut putranya. Ia duduk di kursi dengan tatapan mata yang selalu tertuju pada Kim Soo-hyun. Sabarlah, aku yakin sebentar lagi dia akan terbangun. Setiap hari Park Ji-hoon berusaha menguatkan sang istri. Setelah memastikan dokter sudah keluar, Jin dan Su-yin bergantian masuk ke dalam kamar untuk berpamitan pulang. Sedangkan Dae-hyun sudah pergi keluar terlebih dahulu. Ibu, kami pulang terlebih dahulu, pamit Su-yin sambil menghela nafas berat. Baiklah, sayang. Terima kasih karena kau mau menuruti permintaanku menemani Kim Soo-hyun setiap malam, ujar Park sambil memegang kedua tangan Su-yin. Tidak apa, Bu, ujar Su-yin. Sebisa mungkin ia menyunggingkan senyuman tipis di bibirnya. Aku juga pulang, Nyonya, pamit Jin. Terima kasih juga untukmu, Jin. Kau mau menemani Su-yin padahal tidak terlalu dekat dengan Kim Soo-hyun, ujar Park sambil menatap mata Jin yang menunduk. Jin hanya menganggukkan kepalanya karena gugup. Sebelum keluar Su-yin mengambil tas dan mantelnya terletak dahulu sebelum akhirnya keluar. Baru saja mereka menutup pintu hendak keluar, Shin Hye datang bersama sang suami. Shin Hye tampak mengingat wajah Su-yin yang sepertinya tidak asing di matanya. Mereka pernah bertemu beberapa kali. Selamat pagi, Bibi, sapa Su-yin ramah. Bukankah kau kekasih Kim Soo-hyun? Shin Hye mulai teringat jika Su-yin yang waktu itu datang ke pesta pernikahan Hyun Bin. Su-yin hanya tersenyum tipis tidak berani menanggapi perkataan Shin Hye. Bersabarlah, sebentar lagi pasti Kim Soo-hyun tersadar. Dia sangat beruntung memiliki kekasih seperti dirimu yang selalu setia menemaninya, ucap Shin Hye sambil menepuk pundak Su-yin. Bagaikan ada benda keras yang menghujam keras di jantung Su-yin. Ujian itu sangat tidak pantas sekali ditujukan kepada dirinya. Justru ia merasa di sini orang yang harus bertanggung jawab atas Kim Soo-hyun adalah dirinya. Meski demikian, Su-yin tidak akan berani mengatakannya karena dirinya terlalu pengecut. Kau pasti lelah setelah semalam menunggu di sini. Sekarang pulang dan istirahatlah, ujar Shin Hye. Terima kasih, Bibi. Kalau begitu kami pulang terlebih dahulu, ujar Su-yin. Selama melewati koridor dan lift hingga lantai bawah, Su-yin tetap terdiam dan murung. Tak ada sepatah kata pun ia lontarkan meskipun ada Jin bersamanya. Su-yin, tidak usah merasa bersalah seperti itu. Mungkin Tuhan memang sudah mengaturnya, ujar Jin untuk memberikan sedikit dukungan. Terima kasih, Jin. Kau memang sahabat terbaikku, ujar Su-yin. Sungguh ia merasa malu kepada Jin perihal semalam. Su-yin pikir Dae-hyun sudah pulang duluan ke UN Village. Namun ternyata pria itu masih berada di parkiran. Ia bersandar duduk di bagian depan mobil sambil menyipitkan matanya untuk menghalangi cahaya matahari yang silau. Su-yin menghampiri suaminya, barangkali ada sesuatu yang ingin dia katakan sebelum pulang. Kenapa belum pulang? Tanya Su-yin sambil mengerutkan keningnya.
Tentu saja menunggumu, sahut Daehyun dengan kedua tangan yang terlipat di dadanya. Kupikir kau sudah pergi terlebih dahulu, sahut Suyin, lalu ia menoleh ke arah Jin. Jin, pulanglah bersama kami, ajak Suyin. Tidak usah, sebaiknya aku pulang sendiri saja karena aku ingin pergi ke suatu tempat. Berhati-hatilah kalian di jalan, ucap Jin. Sebelum Suyin menjawabnya, Jin sudah berjalan cepat keluar area rumah sakit. Berdiri di pinggir jalan untuk menunggu taksi datang. Tidak lama kemudian taksi sudah berhenti di depannya sehingga Jin langsung masuk dan pergi meninggalkan mereka. Suyin hanya menghela nafas pelan sambil mengamati Jin, taksi yang dinaikinya perlahan sudah tak nampak lagu. Sudah melaju menembus jalanan pagi hari di Seoul. Ayo pulang, aku masih ingin tidur, ajak Daehyun. Lalu dibukanya pintu agar Suyin masuk ke dalam mobil. Kebetulan sekali jika hari ini tidak masuk kerja sehingga Daehyun gunakan untuk istirahat di Villa Pyeongchangdong saja. Dia tidak ingin kembali ke UN Village karena kemarin ia baru saja ke sana menemui sang putra. Suyin terdiam menuruti perintah Daehyun untuk masuk ke dalam mobil. Mobil kini perlahan melaju di jalan raya, Daehyun tidak berani mengemudikan mobilnya terlalu laju karena ada Suyin bersamanya. Sehingga ibu melajukan mobilnya dengan sangat pelan. Pasca kecelakaan yang menimpa Kim Soo-hyun ia sedikit lebih berhati-hati jika membawa orang lain bersamanya terlebih lagi jika itu adalah sang istri. Kenapa lambat sekali? Gerutu Suyin. Mobil sudah melaju selama setengah jam tapi jarak yang ditempuh hingga sampai ke Villa Pyeongchangdong masih separuhnya. Padahal jika dalam kecepatan normal seharusnya mereka sudah sampai. Bersabarlah sebentar, aku hanya ingin berhati-hati, ucap Daehyun tanpa menolehkan wajahnya ke arah Suyin. Pandangannya terus tertuju ke depan. Tidak usah terlalu berlebihan, mengemudilah seperti biasanya, mobil ini bahkan lebih lambat daripada siput, ucap Suyin sambil mengerucutkan bibirnya. Ia sudah ingin cepat sampai ke rumah untuk membersihkan diri. Tidak apa lambat yang terpenting kita sampai di rumah dengan selamat, tukas Daehyun dengan datar tanpa ada niat mengurangi kecepatannya. Apa kau selalu seperti ini sekarang jika mengemudi? Suyin sudah mulai emosi. Tidak, aku hanya melakukannya hari ini karena kau berada satu mobil bersamaku. Daehyun, tolong tambah kecepatannya sedikit agar cepat sampai, rengak Suyin yang sudah tidak sabar. Ia melihat mobil yang mereka tumpangi lebih lambat dari pengendara sepeda. Beberapa pengendara sepeda bahkan menyalip mobil mereka. Sabarlah, kau bisa tidur lagi jika bosan, sahut Daehyun. Suyin akhirnya pasrah karena enggan berdebat dengan sang suami. Terserah saja akan sampai di villa jam berapa. Bab 318 ingin menghabiskan waktu bersama. Sepanjang perjalanan Suyin duduk gelisah dengan wajah yang cemberut. Selama 1 jam akhirnya mereka sampai di Villa Pyeongchangdong. Dengan tergesa-gesa karena ingin buang air kecil, Suyin membanting pintu mobil kuat-kuat. Melangkahkan kakinya terlebih dahulu memasuki rumah tanpa peduli Daehyun yang berteriak agar berjalan hati-hati. Suyin pergi ke arah dapur untuk mencari kamar mandi karena sudah tidak tahan lagi. Sungguh tidak habis pikir jika suaminya sangat berlebihan seperti itu. Kini ia keluar setelah keinginannya tercapai. Perutnya sudah terasa plong karena tak ada lagi yang perlu ditahan. Kenapa Nona berlari? Tanya Bibi Xia yang sedang bersih-bersih. Aku hanya ingin buang air kecil, Bi. Hampir saja aku tak kuat menahannya, ucap Suyin sambil melirik suaminya yang memasang ekspresi datar. Merasa heran karena mengikutinya ke arah dapur. Apa Nona dan Tuan akan sarapan? Tanya Bibi Xia. Tidak, Bi. Kami sudah sarapan, tapi jika Bibi akan memasak lebih baik untuk makan siang saja, ujar Suyin. Tadi ia hanya makan sedikit sehingga sebentar lagi mungkin akan merasa lapar. Baik, Nona. Suyin melangkah melewati suaminya yang hanya mematung berdiri di dekat meja makan. Setelah kecelakaan yang terjadi pada adiknya, Suyin merasa jika Daehyun lebih banyak diam. Tidak seperti biasanya ketika selalu berbicara lebih banyak ketika bersamanya. Suyin menghempaskan tubuhnya di ranjang sejenak, padahal tadinya langsung berniat ingin mandi. Biasanya Suyin akan langsung tertidur setelah pulang dari rumah sakit sampai. Namun karena berhubung semalam sudah tidur matanya sekarang belum mengantuk. Daehyun ikut berbaring di samping Suyin. Matanya memandang langit-langit kamar. Beberapa hari belakangan Daehyun memang jarang pulang ke villa karena takut mengganggu istirahat Suyin. Berhubung semalam sudah tidur, sekarang dirinya tidak perlu khawatir lagi. Mereka saling terdiam dengan pikiran masing-masing. Hingga Suyin menoleh ke arah suaminya. Perasaan dongkolnya masih membekas di hati. Ada apa menatapku seperti itu? Apa kau merindukanku? Ucap Daehyun masih tetap dalam posisinya. Suyin segera memalingkan wajahnya dan membalikkan tubuhnya menghadap ke arah lain membelakangi Daehyun. Daehyun yang kini justru menoleh lalu mengulurkan tangan untuk mengaitkan jari mereka agar bersatu. Saat ini ingin rasanya ia mengeluh dengan kehidupan yang baginya sangat tidak adil. Jalan yang harus ditempuh untuk bersama Suyin sepertinya terasa masih panjang. Meskipun Suyin tidak pernah mengeluh dengan statusnya tapi Daehyun yang merasa cemas jika kelak Suyin meninggalkannya. Pernikahan mereka tidak tercatat di catatan sipil. Hanya ada pemuka agama saja saat itu yang menikahkan mereka. Suyin, bagaimana kalau kita sudah pergi jauh sekarang dari sini? Ujar Daehyun untuk memecah keheningan yang terjadi.
Berdua tapi saling diam itu sangat tidak menyenangkan. Su Yin lantas membalikkan tubuhnya. Apa kau sudah gila? Kim Su Hyun bahkan belum sadar, bagaimana jika kondisi ibu semakin buruk. Apa kau tidak lihat tubuhnya sekarang yang sudah kurus? Tukas Su Yin sambil melirik suaminya yang tetap tenang. Tujuan Su Yin menerima permintaan ibu mertuanya bukan semata-mata karena Kim Su Hyun tapi ia juga merasa kasihan dengan Ni Park yang terkadang kehilangan harapan. Aku khawatir jika Kim Su Hyun bangun justru akan mempersulit untuk kita bersama, ujar Dae Hyun sembari meneguk salivanya. Tidak mungkin hal itu terjadi. Justru jika kita pergi sekarang maka keluarga besarmu akan sangat sulit. Ibu pasti akan syok dan semakin banyak pikiran. Dae Hyun menghela nafas berat seraya memejamkan mata agar bisa berpikir logis dan bertindak dengan rasional. Aku memang ingin kita bersama. Namun aku tidak mau jika ada masalah yang membuntuti di belakangnya. Su Yin memiringkan tubuhnya lantas merangkul dada bidang Dae Hyun. Mengusapnya pelan untuk memberikan sentuhan di sana. Jika menunggu tidak ada masalah, pasti itu akan membutuhkan waktu lama karena sepertinya masalah selalu datang seolah ingin memisahkan kita. Dae Hyun mengungkapkan perasaan kalutnya. Ia pikir setelah bercerai dengan Airi bisa bebas tapi faktanya Kim Su Hyun juga berusaha menghalang-halangi kebahagiaan mereka. Percayalah, kita tidak akan terpisahkan. Untuk sementara jalani saja hidup ini seperti air mengalir. Aku tidak ingin membuat ibu merasa sedih, ucap Su Yin. Ia hanya membayangkan jika suatu saat menjadi seorang ibu pasti akan mengkhawatirkan kehidupan putra-putrinya. Sejak kapan istriku yang manis ini bisa berpikiran dewasa? Dae Hyun terkekeh untuk mencairkan suasana serius di antara mereka. Setiap aku ingin melakukannya, sahut Su Yin dengan enteng. Aku semakin mencintaimu jika kau selalu seperti ini, ujar Dae Hyun sembari membalas pelukan sang istri. Lain kali jangan mengemudikan mobil seperti siput lagi. Kau pikir tidak bosan berada di dalam mobil terus? Baru saja mendapatkan pujian karena sikapnya yang manis. Kini Su Yin sudah bersikap seperti semula. Bukankah kukatakan jika aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu, ucap Dae Hyun untuk mengulangi ucapannya. Memang benar, tapi jika seperti tadi maka itu hanya akan membuang waktu di perjalanan, ujar Su Yin. Tangannya tanpa sadar kini sudah menyusup di dalam baju Dae Hyun. Bisakah tanganmu berhenti untuk bermain-main? Ujar Dae Hyun. Sentuhan jari Su Yin sungguh sangat mengganggunya. Menyadari jika apa yang dilakukannya sudah membangunkan beruang tidur, Su Yin segera menarik tangannya. Temani aku ke toko buku, sepertinya sebentar lagi aku akan masuk kuliah, ujar Su Yin. Setidaknya sebelum masuk ia sudah mempersiapkan diri dengan membaca buku lebih banyak. Tidak untuk hari ini. Jika kau mau, besok saja kita ke toko buku, ujar Dae Hyun. Memangnya kenapa? Su Yin menegakkan kepalanya sedikit untuk menatap Dae Hyun dengan bibir yang maju sedikit ke depan. Hari ini aku ingin menghabiskan waktu bersamamu di villa. Apa kau tidak merindukanku? Dengan sangat cepat kini Dae Hyun membalikkan tubuh Su Yin hingga saat ini posisi Su Yin berada di bawah kungkungannya. Kedua tangannya ia cekal agar tidak bisa meronta. Su Yin merasakan jantungnya yang langsung berdegup kencang tak tentu arah. Nafas mereka saling menerpa wajah satu sama lain. Hati Su Yin semakin berdebar saat Dae Hyun menatapnya. Bukankah setiap malam kita selalu bersama? Ujar Su Yin pura-pura tidak menyadari apa yang dimaksud oleh Dae Hyun. Memang kita selalu bersama tapi kita selalu berjauhan. Baru semalam kita dekat, ucap Dae Hyun dengan bibir mereka yang sudah sangat dekat. Bibi, ujar Su Yin untuk mengalihkan perhatian Dae Hyun agar terlepas dari kungkungannya. Dae Hyun meregangkan cekalannya kemudian menoleh ke arah pintu. Hal itu digunakan Su Yin untuk melepaskan diri. Aku membersihkan diri dulu. Setelah berhasil lepas, Su Yin bergegas ke kamar mandi dan menutup pintu rapat-rapat. Dasar gadis nakal, ujar Dae Hyun, memilih membaringkan tubuhnya kembali ke ranjang. Bab 319 waktu cepat berlalu. Niatnya ingin pergi ke toko buku hari ini harus gagal karena Dae Hyun bahkan tak membiarkan Su Yin untuk turun dari ranjang. Setelah masuk kamar sejak pulang tadi, mereka belum ada keluar sama sekali. Bibi Xia yang sudah menyiapkan makan siang bahkan tidak berani mengganggu. Ia tahu jika majikannya sekarang jarang sekali bersama. Mengerti pula akan gairah daun muda yang sedang memanas. Kepala Su Yin agak sempoyongan setelah kelelahan karena penyatuan cinta mereka. Su Yin membalut tubuhnya dengan selimut dengan kondisi yang sudah memerah karena stempel kepemilikan yang Dae Hyun buat. Su Yin lantas memijakkan kakinya ke lantai untuk berpindah tempat duduk di depan cermin. Ia merasa ngeri melihat dadanya ketika di cermin. Seperti terkena suatu penyakit atau gigitan serangga hingga membuatnya bergidik. Mau kemana? Ujar Dae Hyun dengan suara parau, tangannya terulur memegang pergelangan Su Yin. Setelah beraktivitas panas bersama Su Yin cukup menguras tenaganya. Aku ingin mandi, sahut Su Yin sembari berusaha melepaskan pergelangan tangannya. Lantas menyeret kakinya dengan terseok-seok menuju kamar mandi, setiap melakukannya tubuhnya terasa remuk. Bahkan kakinya terasa pegal hingga ada luka memar di beberapa bagian. Dae Hyun mengusap rambutnya gusar sambil mencoba duduk bersandar di kepala ranjang. Ia memandang jam yang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Tak terasa jika waktu cepat sekali berlalu. Padahal rasanya baru saja sebentar berada di villa. Ada waktu beberapa jam lagi untuk mereka istirahat.
Setelah itu mereka harus bergantian dengan orang tuanya menjaga Kim Soo-hyun. Setelah beberapa saat akhirnya, Soo-yin keluar dari kamar mandi. Sudah memakai pakaian lengkap, hanya rambutnya saja yang masih terbalut handuk. Soo-yin tidak ingin mengambil resiko jika hanya memakai handuk saja. Bangunlah, apa kau tidak ingin mandi? Kau bahkan sejak pagi tidak mandi, gerutu Soo-yin sambil melihat suaminya yang masih terbaring di atas ranjang. Tampak sangat malas-malasan padahal biasanya dia yang sangat rajin. Aku sudah mandi keringat, sahut Dae-hyun sambil membuka sedikit matanya. Umpat Soo-yin. Jika kau lelah sebaiknya nanti malam tidak usah datang ke rumah sakit, ujar Dae-hyun. Tidak, aku baik-baik saja. Aku akan meminta Jin menemaniku kembali, sahut Soo-yin. Ia duduk di depan cermin sambil mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Tidak usah terlalu merasa bersalah, kau juga butuh istirahat. Dae-hyun yang masih bertelanjang dada menggeser tubuhnya mendekati Soo-yin. Jangan macam-macam, sergah Soo-yin sebelum Dae-hyun mendekatkan wajahnya ke pundaknya. Sayang, aku masih rindu, rengek Dae-hyun. Soo-yin menolehkan wajahnya sambil melotot ke arah Dae-hyun. Berpikir jika suaminya itu maniak seasteris es. Tidak usah berpikiran mesum lagi. Apa kau tidak lihat bekas merah yang ada di leherku? Ini bahkan tidak akan hilang selama 2 hari, ucap Soo-yin sambil mencebikkan bibirnya ke depan. Bukankah aku hanya mengatakan jika aku rindu? Apa ada yang salah dengan kata-kataku? Ujar Dae-hyun sambil mengulum senyum. Jika tertawa pasti Soo-yin akan marah. Sudahlah, lupakan saja. Sekarang pergilah untuk membersihkan diri. Setelah makan malam kita akan pergi ke rumah sakit, ujar Soo-yin seraya berdiri. Lalu, kau mau kemana? Aku ingin keluar. Apa kau tidak sadar jika sejak tadi tidak kemana-mana? Hanya di kamar, aku butuh menghirup udara segar, ucap Soo-yin berhenti sejenak kemudian melangkah pergi. Baiklah, aku akan menyusul setelah selesai mandi. Soo-yin ke taman belakang villa. Sudah beberapa hari dia tidak melihat tanaman yang ada di sana. Ternyata ada Chung Ho di sana yang tampak tengah menanam sesuatu di dalam pot. Berkatnya taman itu terlihat jauh lebih indah dengan pot yang tertata sangat rapi. Chung Ho, apa yang kau sedang tanam? Tanya Soo-yin sambil berjalan menghampirinya. Aku hanya menanam lavender, Nona, sahut Chung Ho. Tangannya tengah berkutat pada media tanam. Bolehkah aku membantu? Soo-yin lantas berjongkok di depan pria itu. Tentu saja, Nona, sahut Chung Ho. Meski usianya masih muda tapi dia memang gemar menanam sesuatu. Sehingga di sela-sela pekerjaannya ia putuskan untuk membuat taman kecil itu jauh lebih indah. Setelah selesai mandi Dae-hyun menyusul sang istri. Ia kini tengah bersandar miring di tengah pintu. Melihat istri kecilnya yang tampak sangat asyik bercocok tanam bersama Chung Ho. Kemudian menghampiri mereka sambil membawa 2 botol air mineral, barangkali mereka haus. Ia duduk di bangku panjang yang letaknya tidak terlalu jauh. Chung Ho menjaga jarak dengan Soo-yin ketika melihat sorot mata yang tajam terus memandang ke arah mereka. Ia tahu dari BBC agar jangan terlalu akrab dengan Soo-yin meskipun seringkali menjadi supir pribadinya. Sayang, kemarilah, ajak Soo-yin sambil melambaikan tangannya. Dae-hyun hanya berdiam di tempatnya. Menggoyangkan kakinya yang menyilang saling menindih. Ia tidak terlalu suka melakukan hal-hal seperti itu. Sudahlah, ayo ke dalam. Hari sudah mulai petang, ajak Dae-hyun. Sebentar lagi, tunggu sampai matahari tenggelam, ujar Soo-yin. Belakang villa menghadap langsung ke pemandangan hijau pepohonan. Soo-yin tidak pernah merasa bosan berada di sana jika sendirian. Soo-yin mengusap wajahnya yang gatal dengan tangan yang terkena tanah, membuat kotor di pipinya. Chung Ho hendak membantu membersihkannya tapi mengurungkan niatnya. Tatapan tajam sejak tadi terus mengamati mereka. Nona, sebaiknya masuk saja. Ini sudah sore, biarkan aku melanjutkannya sendiri, ujar Chung Ho. Baiklah, Soo-yin menurut lantas menghampiri suaminya. Lihatlah wajahmu kotor terkena tanah, ujar Dae-hyun. Tetaplah di sini, aku akan ke dalam sebentar, pinta Soo-yin lalu masuk ke dalam rumah yang untuk mencuci wajahnya. Dae-hyun rasanya sudah sangat ingin hidup damai dan tenang bersama Soo-yin. Ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Soo-yin. Memberikan seluruh perhatian dan kasih sayang hanya kepadanya seorang. Tanpa khawatir ada yang mengganggu. Tak lama kemudian Soo-yin kembali sambil membawa ponsel di tangannya. Ia terlonjak kaget karena suara dering ponsel sehingga hampir saja membuangnya. Ada nama ibu yang tertera di layar ponsel. Itu berarti Ni Park yang menghubunginya. Soo-yin menghampiri Dae-hyun sambil melihat layar ponselnya. Siapa? Tanya Dae-hyun penasaran. Pasalnya jarang sekali ada yang menghubungi Soo-yin jika bukan orang di sekitarnya. Ibu, sahut Soo-yin sambil hendak mendaratkan bokongnya di bangku tapi Dae-hyun lebih dulu menarik pinggang Soo-yin agar duduk di pangkuannya. Soo-yin tidak menolak karena sedang menjawab telepon. Halo, Bu. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Soo-yin. Ibu hanya memberitahumu untuk malam ini tidak usah datang ke rumah sakit. Memangnya kenapa, Bu? Balas Soo-yin dengan cepat dan tergagap. Ia khawatir apa yang terjadi semalam diketahui oleh mereka. Sebaiknya kau istirahat saja karena malam ini banyak keluarga yang akan menginap di sini, ujar Ni Park.
Baiklah, Bu. Aku akan ke sana besok pagi. Setelah percakapan singkat, akhirnya Suyin mematikan sambungan telepon lalu mendesah pelan. Ada apa? Tanya Daehyun melihat wajah sang istri yang ditekuk pasca menerima panggilan. Malam ini tidak jadi ke rumah sakit. Benarkah? Antara bahagia sekaligus sedih yang Daehyun rasakan kali ini. Suyin menganggukkan kepalanya sekali lagi. Daehyun mendekap Suyin yang ada di pangkuannya dengan sangat erat. Akhirnya malam ini bisa bersamanya kembali. Daehyun mulai menggigit kecil tengkuk Suyin hingga membuat gelayar aneh itu datang kembali. Daehyun, berhentilah, jangan terus menggodaku, rengak Suyin karena tubuhnya merasa geli. Akhirnya malam ini kita bersama lagi, ucap Daehyun dengan raut wajah yang begitu senang. Meski bayangan Kim Soo-hyun yang terbaring mengganggu pikirannya. Chung Ho yang melihat pemandangan tersebut memilih menyudahi apa yang sedang dilakukannya. Melihat mereka yang sedang memadu kasih membuatnya tidak tahan. Chung Ho tidak habis pikir jika Suyin sudah sangat merubah. Ia teringat kembali bagaimana Suyin yang marah-marah saat pertama kali datang ke villa. Sampai beberapa kali mencoba untuk kabur. Sungguh tidak disangka jika mereka saat ini tampak sangat akur dan terlihat bahagia. Bab 320 semakin merasa bersalah. Sudah 2 malam Suyin tidak mengunjungi Kim Soo-hyun karena tidak diperbolehkan oleh Ni Park dengan alasan jika Suyin harus istirahat di rumah. Semakin menambah rasa curiganya. Malam ini Suyin bersikeras ingin pergi tanpa sepengetahuan mereka. Namun sayang sekali jika Daehyun pulang ke villa Pyeongchang-dong setelah selesai bekerja. Mau tidak mau, Suyin mengurungkan niatnya. Malam ini, Daehyun memang sengaja untuk pulang lebih awal ke villa. Untuk mengetahui jika Suyin sekarang di rumah dan tidak pergi ke rumah sakit. Pria itu setuju dengan ibunya agar Suyin tidak ke rumah sakit terlebih dahulu untuk sementara waktu. Meskipun mereka memiliki alasan yang berbeda. Kondisi Kim Soo-hyun sejak kemarin semakin memburuk. Jika Suyin mengetahuinya, pasti akan menyebabkan Suyin semakin merasa bersalah dan sangat sedih. Suyin saat ini sedang berbaring di ranjang, menjadikan lengan Daehyun sebagai bantalan. Sayang, ayo pergi keluar, ajak Daehyun. Kemana? Tanya Suyin sambil menautkan kedua alisnya. Nonton mungkin atau kemanapun, sekarang pergilah ganti baju, ujar Daehyun. Suyin merasa ada yang salah dengan ajakan suaminya. Baru pertama kalinya Daehyun mengajaknya menonton setelah sekian lama bersama. Ia masih tetap dalam posisinya sambil mencerna mungkin dia yang salah dengar atau suaminya yang salah bicara. Ganti sendiri atau biarkan aku yang menggantinya. Bisik Daehyun sensual di telinga Suyin. Sontak membuat Suyin langsung terduduk karena hembusan nafas Daehyun sudah menyiratkan sesuatu. Sedangkan dirinya saat ini tidak bisa disentuh karena tengah terkena palang merah. Apa kau serius akan mengajakku nonton? Suyin mengerutkan keningnya untuk memastikan jika dirinya tidak salah dengar. Tentu saja, kita akan menonton film romantis malam ini. Daehyun memiringkan tubuhnya dengan tangan sebagai penopangnya. Daripada menontonnya, kenapa kita tidak membuatnya saja? Ujar Suyin tanpa pikir panjang. Sepertinya itu ide yang bagus. Daehyun tersenyum penuh arti kemudian menarik pergelangan tangan Suyin agar kembali berbaring ke dalam pelukannya. Baiklah, sekarang lebih baik kita nonton, ucap Suyin sambil berusaha untuk duduk kembali lalu beringsut di tepi ranjang. Kalau begitu cepatlah mengganti pakaian sebelum aku yang melakukannya, goda Daehyun sambil terkekeh. Ah, baiklah, aku akan mengganti pakaianku sendiri, ujar Suyin sembari bangkit dari ranjang sebelum Daehyun benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Daehyun terkekeh melihat wajah Suyin yang memerah menahan malu hanya karena candaannya. Daehyun juga bangkit dari tidurnya untuk mencari pakaiannya dan bersiap-siap. Tidak masalah sesekali keluar nonton atau ke suatu tempat karena Suyin tampak sangat stres. Meskipun ia tidak pernah suka menonton di bioskop, terlebih lagi untuk sekarang dengan usia yang sudah matang. Tidak cocok rasanya jika masuk ke bioskop menonton film romantis. Tapi demi sang istri ia akan melakukannya. Suyin sudah selesai, ia mengenakan celana panjang dan kaos pendek yang dipadukan dengan mantel tebal membungkus tubuhnya untuk mengantisipasi barangkali cuaca di luar buruk. Tak lupa syal sudah terlilit di lehernya untuk menutupi semua tanda merah yang masih jelas terlihat. Setiap Daehyun pulang ke villa pasti selalu membuatnya begitu. Kau sudah siap? Tanya Daehyun ketika melihat sang istri yang sedang mematut dirinya di cermin. Daehyun membantu menyisir dan mengikat rambut Suyin. Membuatnya terlihat rapi. Memangnya kita akan pergi kemana? Tanya Suyin sambil menatap suaminya dari pantulan cermin. Ia baru saja mengaplikasikan lipstik tipis-tipis di bibirnya. Kemanapun yang kau mau, kita bisa pergi menonton atau pergi kemanapun yang kau inginkan, sahut Daehyun seraya tersenyum. Membelai rambut sang istri yang dikuncir ekor kuda. Dengan tampilannya yang sederhana tak mampu mengalihkan pandangan Daehyun kepadanya. Ya sudah, ayo berangkat. Suyin memutar tubuhnya lantas menggandeng lengan Daehyun. Menyandarkan kepalanya di sana sebentar. Mereka berjalan sambil terus bergandengan tangan menuruni anak tangga. Apa Tuan dan Nona akan pergi ke rumah sakit? Tanya Bibi Sia pura-pura tidak tahu. Padahal dirinya yang mengabarkan kepada Daehyun jika tadi Suyin berniat pergi ke rumah sakit. Tidak, Bibi. Kami hanya ingin pergi keluar sebentar, sahut Daehyun terlebih dahulu.
Kalau begitu, bersenang-senanglah, ucap Bibi Xia. Terima kasih, Bibi, ujar Su Yin. Dae Hyun mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tidak seperti beberapa hari yang lalu. Mengemudikan mobil sangat pelan hingga membuat Su Yin terus menggerutu sepanjang perjalanan. Setelah sedikit berdebat akhirnya mereka memutuskan untuk ke Cheonggyecheon Stream karena Su Yin tidak ingin menonton. Sayang, aku ingin tahu sebenarnya di mana lokasi kecelakaan itu terjadi. Tanya Su Yin. Beberapa kali menanyakan hal itu tapi selalu saja Dae Hyun tidak memberitahunya dengan alasan itu tidaklah penting. Memangnya kenapa? Apa kau masih penasaran? Ujar Dae Hyun. Su Yin menganggukkan kepalanya, dia hanya ingin tahu apakah tempat itu sangat ramai sehingga kecelakaan itu tak dapat terhindarkan. Akhirnya Dae Hyun menuruti permintaan sang istri. Melewati jalan di mana kejadian malam itu terjadi. Dae Hyun pun menceritakan sedikit apa yang diketahui olehnya. Bagaimana dengan korban yang lain? Mendengar cerita Dae Hyun, mata Su Yin terasa memanas kembali. Mereka dirawat beberapa hari di rumah sakit sebelum akhirnya. Dae Hyun tak melanjutkan ucapannya karena teringat kembali dengan kondisi Kim Soo Hyun yang saat ini memburuk. Bisa saja bernasib sama dengan korban yang lain. Su Yin menunduk meratapi semua rasa bersalah di hatinya. Jika bukan karena dirinya mungkin kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Su Yin terus merutuki kebodohannya yang membahayakan orang lain. Sayang, berhentilah menyalahkan diri sendiri lagi. Dae Hyun mengulurkan sebelah tangan mengusap kepala Su Yin dengan lembut. Menyesal tadi sudah menceritakan semuanya. Besok aku ingin ke rumah sakit. Antarkan aku ke sana besok sebelum kau berangkat kerja. Su Yin menyeka air matanya yang sedikit menetes. Tiba-tiba saja terlintas dalam benaknya sesuatu yang buruk terjadi pada adik iparnya. Sahut Dae Hyun. Jika kondisi Kim Soo Hyun masih seperti kemarin ia tidak yakin akan mengajak istrinya. Kita pulang saja karena aku tidak ingin kemana-mana. Su Yin kehilangan semangatnya lagi kali ini. Dae Hyun memijat pelipisnya sambil terus berpikir barangkali ada yang paling disukai dari istri kecilnya. Sehingga bisa membuat semangatnya kembali ada. Jika dia seperti itu tak mungkin rasanya besok mengajaknya pergi ke rumah sakit. Yang ada malah membuatnya semakin stres. Bukankah kau suka film romantis? Kebetulan sekali malam ini akan tayang film baru. Kau yakin tidak ingin menontonnya? Bujuk Dae Hyun, barangkali Su Yin berubah pikiran. Aku tidak ingin menonton dan tidak ingin pergi kemanapun, sahut Su Yin dengan wajah datar. Selanjutnya bab 321 berusaha menghiburnya.